Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mudirul Ma'had yang saya hormati, para ustaz, para ustazah yang saya muliakan, para bapak, para ibu, wali santri yang juga saya muliakan, juga para santriwan santriwati yang insya Allah selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat serta salam kita telah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga tentu saja kepada kita, para pengikutnya, pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang kami muliakan, kami hormati para santri, juga para wali santri kelas akhir. Alhamdulillah pada malam hari ini, kali ini kami berkesempatan untuk berkumpul guna menuntaskan kewajiban kami para ustaz, para ustazah, para pengurus pesantren yang berkenaan dengan kegiatan ujian kelas akhir. Namun sebelum saya mulai mensosialisasikan, memberikan deskripsi detail, rinci berkenaan dengan kegiatan ujian kelas akhir, kami atas nama pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih di situasi yang sama-sama serta terbatas ini, semestinya kegiatan sosialisasi ujian kelas akhir itu bisa dihadiri pula oleh para wali santri. Namun karena segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang kita hadapi saat ini mengharuskan sosialisasi ujian kelas akhir sebelum nanti dimulainya kita adakan dengan cara yang berbeda. Maka dari itu salam hormat kami, mohon maaf kami kepada para santri kelas akhir, juga kepada para orang tua wali yang berada di rumah, yang berada di tempat aktivitas, yang berada di tempat bekerja, yang menyaksikan kegiatan ini dimanapun itu berada. Baiklah, terlebih dahulu juga kiranya tiada salahnya saya atas nama pengurus pesantren terlebih dahulu memperkenalkan diri. Untuk para santri mungkin sudah tidak asing lagi sosok-sosok kami bertiga yang hadir di depan ini. Yang pertama saya sendiri, yang kebetulan sebagaimana sudah diketahui, kebetulan pada mulai tahun pelajaran ini saya mengemban amanat baru yang diamanatkan oleh pimpinan pesantren untuk mengepalai kepala madrasah, yang secara kebetulan pula berkenaan dengan kegiatan ujian kelas akhir juga diembankan kepanitiaannya untuk saya untuk saya mengetuainya. Saya Rizal Azizi, salam hormat saya kepada para santri dan juga para orang tua, dan juga sosok yang tidak asing juga di samping saya ini Ustaz Fahmi Rahmatullah. Ustaz Fahmi Rahmatullah untuk tahun ini mendapat tugas khusus, tugas spesial mendampingi para santri kelas akhir, khususnya di kelas 6, menjadi sosok pengganti orang tua yang berada di rumah di sana selama menjalani masa pendidikan di pesantren ini sebagai wali kelas. Insya Allah dalam keseharian juga saya akan disupport dalam melaksanakan tugas kepanitiaan ujian kelas akhir oleh Ustaz Fahmi.
Dan juga di sebelah saya para santri juga sama, khususnya santriwati sudah tidak asing lagi dengan sosok Ustazah Siti Nur Rohmah yang berada di samping saya. Sama beliau juga pada tahun pelajaran ini mendapat tugas khusus, tugas istimewa dari pimpinan pesantren Ustaz Fauzi Baat untuk menggantikan peran orang tua wali yang berada di rumah sana, menggantikan peran-perannya menjadi wali kelas santri kelas akhir, khususnya di kelas 3 yang APK. Baiklah, para santri dan juga para orang tua wali yang saya hormati, langsung saja pada inti pokok tujuan dari kumpulnya kami bersama di sini. Insya Allah dalam waktu kurang dari 2 minggu ke depan kegiatan kelas akhir harus segera dimulai, mengingat tugas-tugas belajar kepemimpinan organisasi dan manajemen di himpunan santri Darul Ulum, alhamdulillah santri kelas akhir sudah melewatinya dengan baik, dengan sempurna melaksanakan tugas-tugasnya dari awal hingga akhir. Maka dari itu tiada salahnya saya juga bagi para santri mungkin sudah tidak asing lagi dengan kegiatan-kegiatan ujian kelas akhir yang biasa dilalui oleh para kakak-kakak kelas. Namun saat ini perlu kami segarkan kembali ingatannya. Begitu juga untuk para orang tua, perlu juga kami sampaikan apa, bagaimana, dan seperti apa yang akan dilalui anak-anak kita di kelas akhir ini. Terlebih ada beberapa mata ujian yang tahun ini dengan format yang berbeda dari medianya, dari pelaksanaannya perlu kita ubah, mengingat dinamika perkembangan proses pendidikan di pesantren yang memang perlu menyeimbangkan. Nanti akan coba saya gambarkan apa saja itu. Baiklah, terlebih dahulu saya akan coba menjabarkan ketentuan-ketentuan umum ujian kelas akhir. Yang pertama, santriwan dan santriwati juga para orang tua, ujian kelas akhir yang akan dilalui, yang pertama ujian kelas akhir yang akan dilalui oleh para santri-santri di kelas 12, di tingkat 12, atau sering familiar di pesantren Darul Ulum itu disebut dengan kelas 6 dan kelas 3 MAPK. Itu adalah santri-santri yang telah melewati masa pendidikan secara penuh 2 atau 5 tahun sebelumnya. 2 atau 5 tahun sebelumnya. Kelas 3 MAPK, para santri kelas akhir yang berada di kelas 3 MAPK itu harus terlebih dahulu melewati masa pendidikan proses belajar 2 tahun sebelumnya yang sudah diprogramkan oleh pesantren. Jadi tidak ada cerita kelas 3 MAPK datang ke pesantren mendaftar langsung ikut ujian, tidak bisa. Harus melewati masa pendidikan dulu selama 2 tahun sebelumnya. Begitupun juga dengan kelas akhir yang saat ini duduk di kelas 6. Itu tidak bisa mereka ikut hanya 4 tahun program pendidikan, tidak bisa. Harus 5 tahun program pendidikan dilalui, baru layak menjadi peserta ujian kelas akhir dengan sederet jenis-jenis kegiatannya, jenis-jenis ujian. Yang kedua, ketentuan umum yang kedua, beberapa pelaksanaan ujian kelas akhir adalah beberapa jenis-jenis ujian yang mengakomodir atau yang menggabungkan standar-standar. Yang pertama, standar-standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Makanya kita menerapkan ujian madrasah, ujian akhir madrasah berstandar nasional, ujian nasional berbasis komputer sebagaimana kakak-kakak kelas kalian tahun sebelumnya, namun dikombinasikan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang pernah
dilalui oleh para santri kelas A. Para santri kelas A ini berpengalaman selama 2-5 tahun itu belajar muhadharah, dan itu harus diuji. Apakah belajarnya selama ini tentang muhadharah berdampak? Santri kelas akhir itu belajar materi-materi pesantrenan tentang nahwu, shorof, atau kitab-kitab lainnya yang bersifat alat. Kitab-kitab lainnya bersifat alat, makanya itu kita ujikan bagaimana hasil belajarnya selama 2-5 tahun ini dengan adanya ujian tatut. Pesantren dahulu juga pesantren yang mengkader para santrinya yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan, bukan hanya saja belajar, tapi mereka harus mampu juga melakukan proses transfer ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan ada apa-apanya ketika hanya ditimbun di dalam kepala dan diingat sekuat mungkin kalau tidak diamalkan. Itu harus dicoba. Makanya ada ujian amaliyah tadris. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh lulusan pesantren adalah yang pertama, mampu terjun ke masyarakat apapun itu medan tantangannya, mampu membaca dengan baik dan benar Al-Quran. Makanya ada ujian imamah dan juga ujian hifdzus dan yang lain sebagainya. Jadi perlu dipahami tujuan dari pelaksanaan ujian kelas akhir, bukan hanya saja memberikan sederet beban yang harus dituntaskan, tapi yang ini adalah misi pesantren. Ujian kelas akhir bukanlah sekedar kewajiban yang harus dituntaskan oleh santri kelas akhir, tapi dari misi pesantren untuk menyiapkan para santri-santrinya kelak ketika nanti sudah bisa dilepas, lulus, itu bisa memanfaatkan apa yang sudah pernah dialaminya pada saat proses masa belajar. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan umum yang selanjutnya, sederet ujian kelas akhir yang insya Allah akan dilaksanakan selama rentang waktu kurang lebih 10 bulan ini. 10 bulan ini secara penuh dikendalikan, disiapkan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan oleh panitia ujian kelas akhir. Ya, jadi saat ini saya beserta jajaran kepengurusan kepanitiaan bertanggung jawab mempersiapkan, melaksanakan, menjamin kelancaran, dan juga nanti mempertanggungjawabkan kepemimpinan pesantren. Ya, nanti saya punya beberapa tim pendukung, personal pendukung untuk mendukung saya mensukseskan pelaksanaan ujian kelas akhir. Selanjutnya, ketentuan umum yang selanjutnya, para santri kelas akhir yang dianggap tuntas melaksanakan seluruh kegiatan ujian kelas akhir kelak akan disematkan sebagai gelar alumni pesantren yang dilengkapi nanti dokumen-dokumen administratif bernama ijazah. Sebagaimana sudah dimaklumi bersama, sebagaimana sudah dipahami bersama, bahwa kurikulum pendidikan di pesantren ini adalah kurikulum perpaduan antara nilai-nilai kepesantrenan yang masih kita terapkan, juga kurikulum yang ditetapkan Kementerian Agama. Maka dari itu kelak santri akan dibekali sudah lulus akan dibekali oleh 2 ijazah itu. Ijazah terbitan pemerintah melalui Kementerian Agama dan ijazah yang diterbitkan oleh pesantren. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh para santri kelas akhir sebelum melewati seluruh tanpa terkecuali rangkaian ujian kelas akhir. Santri kelas akhir akan sudah dianggap bisa gitu. Sebagaimana tadi telah dimaklumi, sebagaimana telah kita pahami, santri telah melewati masa pendidikan ini di kegiatan non formal, kegiatan muhadharah selama 2 tahun dan 5 tahun. Ini harus berbekas. Maka
Maka dari itu diadakan ujian hitobah. Pesantren kita memiliki salah satu tujuan. Dari sederet program pendidikannya, pesantren kita memiliki salah satu tujuan, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang sidik, tabligh, amanah, dan takwa. Mudah-mudahan dengan ujian hitobah ini salah satu tujuan pendidikan pesantren tabligh bisa terlaksana. Kemudian ujian hitobah nanti akan dilalui oleh santri kelas akhir dalam 2 bahasa, dalam 2 putaran, yaitu 2 putaran bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dengan kriteria penilaian yang pertama ada kesopan santunan, hal baik akanlah tetap baik ketika disampaikan dengan cara yang baik. Hal yang baik belum tentu dinilai baik apabila tidak disampaikan dengan baik. Makanya ada tata caranya. Seperti apa? Kalian sudah melalui ini selama 5 dan 2 tahun. Kemudian konten materi apa yang akan disampaikan oleh para peserta ujian. Kebetulan panitia sudah menentukan tema yang bisa nanti kalian pilih. Ketika nanti jadwal kegiatan sudah digulirkan, silakan kalian nanti pilih tema apa yang akan dipilih dari beberapa tema yang disediakan oleh panitia ujian kelas akhir. Yang selanjutnya adalah tata bahasa, kaidah pembahasaan. Putaran bahasa Inggris harus menggunakan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar secara gramatikalnya. Putaran hitobah bahasa Arab harus menggunakan tata bahasa Arab yang memang sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas belajar formal ataupun informal. Intonasi dan juga audiensi, bagaimana apa yang disampaikan oleh para peserta ujian ini bisa menarik perhatian orang. Secara umum ketentuan penilaian saya yakin sudah tidak asing, tinggal kalian persiapkan diri dengan bermodalkan materi atau topik yang sudah disediakan oleh panitia. Ujian hitobah. Yang selanjutnya para santriwan dan santriwati kelas akhir, ujian yang selanjutnya yang akan dilewati oleh peserta ujian santri kelas akhir adalah ujian hifdzus suara, hafalan surat. Percayalah, segala macam surat yang nanti akan digulirkan kepada para santri kelas akhir yang harus dihafalkan lalu disetorkan kepada pemujinya masing-masing bukanlah surat-surat yang asing, bukanlah hafalan-hafalan surat yang belum pernah kalian hafalkan, belum pernah pesantren jatuhkan kewajiban hafalan. Pernah. Percayalah, sifat ujian ini adalah sifatnya murojaah. Apa itu murojaah? Mengulang. Jadi ujian ini memiliki prinsip mengajak para santri kelas akhir untuk mengulang apa yang pernah dihafalkan. Nanti surat apa saja yang menjadi kewajiban santri kelas akhir untuk dihafalkan dan disoalkan selama rentang waktu yang sudah kami tentukan nanti akan disampaikan. Yang selanjutnya ini juga menentukan syarat mengikuti ujian visual ini, yaitu kemampuan baca tulis Quran. Jadi saya pastikan para santri kelas akhir yang masih duduk di kelompok mutawasid atau ke bawah segera akselerasi diri, segera percepat pembiasaannya, pembelajaran membaca Quran agar kelak pada saat ujian visual kalau sudah dilaksanakan tingkat kalian sudah naik ke mutawatir. Saya yakin ada beberapa santri kelas akhir yang saat ini masih berada di kelompok belajar mutawasid, betul? Nah, silakan, masih ada kesempatan untuk mengakselerasi diri, mempercepat pembelajaran dengan cara apa? Biasakan baca Quran, itu yang paling penting. Selebihnya tertib, ikuti pembelajaran baca tulis Quran yang diadakan setiap pada sholat maghrib. Kriteria penilaian yang akan dinilai oleh para penilai
hifdzwa tentu saja kelancaran. Tentu saja makharijul huruf. Tentu saja penerapan penerapan tajwid. Itu tiga hal ini tolong diperhatikan. Saya yakin ini adalah hal-hal yang tidak asing di telinga para santri, terlebih santri kelas akhir di penghujung tahun ini, di tahun-tahun terakhir tentang ketiga hal ini. Makharijul huruf, kelancaran, dan juga tajwid. Ini sangat menentukan sekali bobot nilai yang akan kalian dapatkan ketika nanti melaksanakan ujian hifdzwa. Selanjutnya ujian imamah. Ujian imam. Ini yang kami maksud sebagai ada beberapa anak ujian yang digulirkan di santri kelas akhir. Ini adalah sifatnya ujian-ujian yang berbasis ke masyarakat. Ada mungkin dari santri kelas akhir yang belum pernah naik ke depan menjadi imam sholat di waktu. Ada? Tidak apa-apa. Yang pasti mulai malam hari ini tidak apa-apanya kami cabut. Harus mulai beranikan diri. Ujian imamah adalah ujian yang akan kami laksanakan paling memiliki waktu paling panjang. Selama berapa bulan kalian akan melaksanakan ujian kasarnya? 10 bulan. Maka selama 10 bulan ini ujian imamah akan dilaksanakan. Penguji nanti akan secara dadakan random menunjuk Fadilah, silakan saatnya maju. Jadi silakan saatnya maju. Ya, Faizah, silakan pimpin sholat sendiri. Berharap ujian ini bisa memotivasi, memberikan dorongan lebih agar kalian memberanikan diri. Sebelum memberanikan diri, tertibkan dulu sholatnya, tertibkan dulu bacaan. Perbaiki dulu bacaan Quran. Ingat-ingat kembali pembelajaran tahsil Quran yang kemarin selama 1 tahun penuh dilakukan. Ujian imamah ini adalah ujian yang memiliki rentang waktu terpanjang. Jadi selama kalian masih duduk di kelas akhir, sebelum nanti kalian naik podium sudah, ya, itu ujian imamah akan terus dilaksanakan. Ya, siap dan siaga. Ujian imamah bisa saja berupa memimpin sholat 5 waktu, bisa juga berupa memimpin sholat-sholat sunnah tahajud atau duha, atau bisa juga memimpin kegiatan zikir takbir. Jadi yang heran ya, ketika misalkan salah satu di antara kami suruh memimpin takbir, itu salah satunya. Ujian kami disuruh memimpin sholat tahajud, bukannya 5 waktu saja, tidak. Beberapa aspek kuliah ini akan menjadi bobot penilaian ujian imam. Silakan saja nanti membiasakan diri dengan penguji yang akan kami sosialisasikan pada saat beberapa hari sebelum ujian imam dimulai. Yang selanjutnya tadi ujian imamah, yang selanjutnya adalah ujian karya tulis ilmiah atau KTI. Santri familiar, para santri familiar dengan sebutan risalah atau paper. Salah satu prinsip dari beberapa prinsip penyelenggaraan kegiatan ini, walau bagaimanapun para santri sudah mengalami merasa proses pembinaan dalam dunia pendidikan. Materi-materi ajar banyak berbobot untuk memancing para santri untuk berpikir ilmiah, cermat, bermetodologi, berkerangka, memiliki dasar ketika menuangkan sesuatu. Nah, ujian karya tulis inilah yang mengajak, memberikan dorongan kepada para santri untuk berpikir secara ilmiah. Ya, ketika memiliki gagasan, jangan hanya gagasan ada di kepala lalu dituangkan ke dalam suara berupa kata-kata. Tidak, harus ada alasan ilmiahnya. Ujian ini menguji hal tersebut.
dalam bentuk tulisan. Para santri bisa mencari referensi seluas mungkin. Para santri kelas akhir bisa mengeksplor diri, pengetahuan seluas mungkin untuk memetik topik-topik apa saja yang akan dipilih sebagai judul. Insya Allah nanti selama pelaksanaan ujian ini dari mulai bimbingan sampai pemilihan judul sampai nanti masa penyusunan yang akan dibimbing oleh pembimbingnya masing-masing untuk mempersiapkan ujian itu nanti akan dibimbing penuh oleh pembimbing. Kalian nanti akan dibimbing bagaimana caranya sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Setelah itu kalian akan mengajukan judul ke pembimbing. Nanti silakan pembimbing berhak menolak ataupun menerima judul kalian. Jika diterima, lanjut bab 1, 2, 3 dan seterusnya sampai usai. Dan yang tidak kalah penting juga, ujian karya tulis ilmiah ini adalah ujian yang berbasis metodologi pustaka ataupun lapangan. Silakan kalian pilih topik-topik bahasan yang sifatnya memancing kalian untuk banyak membongkar bahan-bahan bacaan tertentu, atau bisa juga berupa studi lapangan ke tempat-tempat tertentu. Ini banyak juga dilakukan oleh santri kelas akhir. Jadi semacam melakukan penelitian ke suatu tempat yang menjadi sasaran, yang menjadi responden atau yang menjadi sampel untuk tujuan karya tulis ilmiah yang dipilih oleh para santri. Ujian ini memiliki 4 bobot penilaian. Penilaian yang pertama adalah teknik penulisan. Apakah tepat atau tidak teknik penulisan kalian? Tentu saja nanti akan ada pembekalan bagaimana caranya menyusun karya tulis ilmiah. Kemudian isi karya tulis. Apakah akhir dan awalnya sebangun atau tidak? Tema dan kesimpulannya sebangun atau tidak? Penemuannya sebangun atau tidak dengan tema? Makanya ini adalah bobot karya tulis. Menyampaikan materi, bagaimana uraian yang kalian berikan nyambung atau tidak dengan topik yang kalian pilih. Dan yang terakhir tentu saja pembahasan materi. No plagiarisme. Tidak ada copy paste. Percayalah, kami panitia ujian sudah menyiapkan para pembimbing yang mumpuni, yang bisa merekam mana karya tulis original produk santri kelas akhir, mana yang memang hanya sekedar copy paste. Kami sudah menyiapkan penguji-penguji yang mumpuni di hal tersebut. Hati-hati, ya, hati-hati. Saat ini teknologi semakin pesat. Saat ini teknologi semakin memudahkan kita, termasuk juga memudahkan kita menyusun karya tulis ilmiah ini, dan akan menjadi pisau bermata dua kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Hati-hati dan sampai kejauh. Karya tulis ilmiah kalian mungkin bisa keren, bisa bagus, tapi apakah ini orisinal produk buah pikir santri kelas akhir? Nah, ini yang akan diuji. Keempat komponen penilaian ini akan diberlakukan pada saat ujian karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya tadi ujian karya tulis ilmiah, dan yang selanjutnya ujian amaliyah tadris, micro teaching atau praktek mengajar. Ujian ini bukanlah sekedar ujian yang sama. Kalian memiliki kemampuan yang mumpuni, merasa memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang bahasa Inggris, silakan pilih pembelajaran bahasa Inggris. Kalian merasa siap untuk mengajar bahasa Arab, silakan pilih bahasa Arab. Nanti akan dipandu oleh pembimbingnya masing-masing yang terkait dari mulai bagaimana menyiapkan madah, lesson plan, melaksanakan pembelajaran, sampai melakukan evaluasi pembelajaran. Secara umum ujian ini memiliki bobot penilaian. Yang pertama,
sikap, perilaku, attitude dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, language usage, penggunaan bahasa. Secara umum nanti bahasa pengantar yang akan digunakan oleh santri kelas akhir ketika praktik ujian itu antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, silakan nanti praktikan dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. Kemudian bobot materi. Kemudian teaching aid, alat bantu mengajar. Ya. Alat bantu mengajar itu memiliki alat bantu. Ya. Ketika kita ingin sampai ke suatu tujuan, ada alat bantu, kendaraan transportasi atau apa. Nah, begitu pun juga ketika kita ingin menyampaikan materi ajar, ada alat bantu. Apa itu? Ya silakan. Kreativitas para santri kelas akhir diuji di sini. Nah, yang selanjutnya arrangement, keteraturan, urutan melaksanakan proses pembelajaran. 5 materi ini, 5 poin ini akan menjadi bobot penilaian para santri kelas akhir di ujian amaliyah tadris. Yang selanjutnya adalah ujian takdi suntuk. Ada beberapa mata ujian yang akan secara baik bisa dilalui oleh santri kelas akhir apabila ujian takdi suntuk ini bisa dilalui secara baik. Jadi ada beberapa ujian yang tergantung bagaimana para santri kelas akhir bisa melaksanakan ujian takdi suntuk. Ujian takdi suntuk ini adalah ujian yang menilai sejauh mana cara santri kelas akhir menghargai apa-apa yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya buku. Ya. Selama 2 tahun kebelakang, yang di kelas 6 sejak kalian kelas 4, yang di kelas 2 PK sejak kalian kelas 1 PK, silakan bongkar kembali berkas bukunya yang masih berserakan di sana sini untuk kalian persiapkan untuk ujian selanjutnya. Silakan himpun kembali, ya, himpun kembali buku-buku yang ada mulai di kelas 1 PK sampai kelas 3 dan mulai kelas 4 sampai kelas 6. Karena ujian ini adalah ujian yang murni menilai kesiapan kalian untuk menghadapi ujian selanjutnya dan juga bagaimana caranya kita menghargai buku. Maka dari itu yang dinilai adalah buku-buku yang memang milik santri kelas akhir, bukan buku-buku yang memang dipinjam atau kitab-kitab yang dipinjam. Dan kami akan menilai antara 2 bentuk buku ini, bentuk buku fisik sebagaimana buku layaknya buku, atau bentuk buku dalam bentuk digital. Ya. Bukunya bisa buku fisik seperti biasa, atau buku yang bentuk digital. Nanti akan diperbuat dengan ujian ataupun buku yang dimaksud dengan buku digital. Kemudian kriteria yang akan dinilai adalah bentuk pelajaran, textbook, dan juga buku-buku catatan. Mana pelajaran fikih dari mulai kelas 4 sampai kelas 6-nya. Oh, ini ada bukunya, catatannya juga. Nah, mana buku balaghah dan balaghah dari mulai kelas 1 PK sampai kelas 2 PK-nya. Ini mana catatannya? Mana buku buku tafsir dari kelas 4 sampai kelas 6-nya ada dalam bentuk digital. Catatannya silakan persiapkan deh. Masih ada jeda waktu cukup panjang untuk kalian menghadapi ujian ini. Maka dari itu manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan ujian ini. Santri kelas akhir walau bagaimanapun santri kelas akhir tahun ini memiliki keterbatasan dari santri-santri sebelumnya, keterbatasan ruang dan waktu untuk mengambil buku-buku yang ada di rumah. Maka dari itu kami tegaskan pada para santri kelas akhir
Walaupun saat ini para wali santri memiliki keterbatasan yang lebih dari biasanya dengan diberlakukannya jam kunjungan yang tidak ada selama 2 bulan santri di pesantren, maka dari itu para orang tua dan wali santri bisa menyampaikan buku-buku santrinya yang masih ada di rumah dikirim paket saja secara bertahap ke alamat pesantren silakan. Dikirim paket sekarang itu mudah ya. Sekarang itu mudah ketika ini bukunya gimana ada di rumah, silakan minta orang tuanya untuk dikirim. Syukur-syukur semuanya ada di sini. Syukur-syukur semuanya ada di sini. Jadi tanpa harus keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan pesantren, insya Allah buku-buku para santri kelas akhir yang ada di rumah masih banyak cara untuk sampai ke para santri. Silakan kabari orang-orang tuanya. Silakan Bapak Ibu wali santri untuk menjalankan anjuran kami. Dan bobot penilaian dalam ujian ini yang pertama adalah kelengkapan menentukan buku-buku selama perjalanan masa proses belajar yang sudah di rentang waktu yang sudah ditentukan, ini kelengkapannya seperti apa. Kemudian kerapihan buku. 2 hal ini menjadi bobot utama penilaian di ujian taftisul kutub. Insya Allah sesegera mungkin kami akan memberikan list daftar buku yang sekiranya harus ada pada saat ujian taftisul kutub agar santri kelas akhir sambil melaksanakan ujian yang lainnya bisa juga mempersiapkan diri menghadapi ujian taftisul kutub. Jadi bentuknya boleh digital, boleh juga bentuk fisik. Apa yang dimaksud dengan bentuk fisik nanti akan dipertegas dalam ujian fathul kutub. Yang selanjutnya para santri kelas akhir dan bapak ibu orang tua, ujian yang selanjutnya adalah ujian fathul kutub. Ujian fathul kutub adalah ujian yang mendorong para santri kelas akhir untuk kembali membongkar ingatan dan kemampuannya dalam belajar bahasa Arab, khususnya nahwu dan shorof. Jadi kitab-kitab yang akan dibuka, yang akan menjadi bahan kajian pada ujian fathul kutub ini syarat akan menguji kemampuan para santri dalam memahami atau menerapkan ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof medianya apa? Yaitu kitab-kitab yang akan digunakan. Kitab-kitab yang akan digunakan ini fokus ke 4 aspek. Aspek yang pertama adalah kitab-kitab bidang tauhid, Quran hadis, kemudian fikih dan juga dirosah Islamiyah. Dirosah Islamiyah. Kitab apa yang dimaksud nanti kita akan sampaikan di ujian taftisul kutub dan juga menjelang ujian fathul kutub. Makanya bobot penilaiannya pun tidak jauh dari kemampuan bahasa Arab. Yang pertama yang akan menjadi bobot penilaiannya kemampuan nahwu shorof. Yang kedua kemampuan memahami kajian. Yang ketiga adalah tarjamah, menerjemahkan, mengalih bahasakan dari bahasa asal ke bahasa tujuan, bahasa Indonesia kah atau bahasa apa, tanpa mengurangi makna. Kita seringkali terjebak ketika menerjemahkan dari bahasa asal ke target bahasa itu diterjemahi, tapi ada makna yang tertinggal. Dan ujian ini menguji hal tersebut, terlebih dalam kegiatan belajar formal, kegiatan tarjamah. Mata pelajaran tarjamah adalah mata pelajaran yang jadi pokok, ya betul. Belajar tarjamah. Dan yang terakhir adalah tugas resume. Yang keempat adalah tugas resume.
di setiap bidang kajian di Fathul Qutub nanti akan diakhiri dengan kewajiban para santri kelas akhir melakukan penyusunan resume, kesimpulan-kesimpulan apa yang sudah dikaji. Dan pada pelaksanaan ujian Fathul Qutub kali ini, media yang akan digunakan adalah bukan kitab-kitab yang biasa digunakan para santri kelas akhir di tahun-tahun sebelumnya. Media yang digunakan adalah kitab-kitab bentuk digital yang bisa dioperasikan menggunakan tablet atau laptop. Nah, maka dari itu, khusus untuk persiapan ujian taktis, syurtuk, dan ujian Fathul Qutub, kami mempersilahkan para santri kelas akhir untuk menggunakan tablet atau laptop. Saat ini, walau bagaimanapun diakui atau tidak, penggunaan media alat komunikasi berupa gadget ini adalah bukan alat-alat yang sudah asing di telinga kita. Bahkan bisa dipastikan khususnya ketika kemarin mungkin masa pengulangan santri selama kurang lebih 4 bulan, saya yakin semuanya sudah familiar dengan penggunaan ini. Maka dari itu kita manfaatkan teknologi ini untuk menuntaskan kewajiban kita, kewajiban santri kelas akhir untuk menjalani ujian Fathul Qutub. Jadi para bapak, para ibu wali santri yang memiliki tablet, yang memiliki laptop itu bisa dimanfaatkan dulu oleh para anak-anaknya santri kelas akhir. Silahkan dikirim ke pondok. Silahkan kirim ke pondok dalam keadaan kosong, tak ada datanya. Dalam keadaan kosong, istilahnya dalam ilmu teknologi informasinya kayak di riset. Boleh silakan dikirim ke pesantren. Namun jikalau ada salah satu santri beserta walinya kebetulan tidak memiliki tablet, ini difasilitasi oleh pesantren, itu kami siap memfasilitasi untuk pengadaannya. Silakan para santri, bapak ibu wali santri bisa menghubungi kantor sekretariat, nanti akan dipandu bagaimana cara pengadaan. Dan nanti kami panitia sudah mempersiapkan kitab-kitab bentuk digital yang akan menjadi fokus kajian di ujian Fathul Qutub ini. Kitab-kitab digital. Dan insya Allah kami pun juga punya perbendaharaan yang kurang lebihnya cukup untuk melengkapi wawasan-wawasan santri kelas akhir untuk memiliki buku, beberapa macam kitab-kitab di bidang fikih, nahwu, kemudian shorof, kemudian tafsir, itu sudah kami himpun secara bertahap dan insya Allah pada waktunya ketika dibutuhkan oleh santri kelas akhir siap nanti digunakan oleh para santri kelas akhir. Jadi saat ini kami sedang berangsur-angsur melengkapi entah itu kitab-kitab kelas, kitab-kitab kitab-kitab yang akan digunakan dalam ujian Fathul Qutub ataupun buku bacaan umum, buku-buku bacaan umum. Nah itu insya Allah nanti bisa dimanfaatkan oleh para santri kelas akhir yang bisa dioperasikan dengan media ini, gadget dan laptop. Karena hal ini untuk meminimalisir beberapa prinsip-prinsip penyelenggaraan Fathul Qutub yang tidak kami inginkan. Seringkali terjadi sederet kitab yang harus digunakan oleh para santri kelas akhir itu ternyata bukan kitab-kitab asli milik mereka, milik salah satu kelas akhir. Dan jika dibeli pun, alhamdulillah harganya lumayan menguras kekuatan finansial orang tua. Nah, maka dari itu kami pun coba ambil jalan tengah. Tetap memang diperlukan perlukan kemampuan finansial, tapi tidak sebesar ketika membeli kitab-kitab yang lumayan tebal. Insya Allah tidak cukup 5 juta. Setahu saya, insya Allah tidak cukup 5 juta. Beli kitab-kitab mungkin ada sudah berpengalaman. Beli kitab-kitab insya Allah itu 5 juta itu kebakarannya. Walaupun manfaatnya berkepanjangan. Namun untuk konteks ujian Fathul Qutub ini kita sepertinya perlu menyesuaikan kondisi sebijak. Dan cara
dipersiapkan jika memang dibutuhkan oleh santri kelas akhir untuk mendukung pelaksanaan ujian Fathul Qutub ini. Ya, jadi sebab ya dengan ujian Tafsirul Qutub ya. Jadi untuk Tafsirul Qutub ketika kalian tidak punya buku fikih dalam bentuk fisik, bisa juga menggunakan buku digital. Insya Allah bobotnya sama. Namun ini pun tidak menutup kemungkinan ketentuan ini bukan berarti melarang para santri kelas akhir yang sudah punya kitab yang akan dikaji Fathul Qutub dibawa saja, silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamus Munawir dalam bentuk kamus Muncid dalam bentuk digital dia akan kami berikan. Namun jika sudah punya ada, silakan dibawa, tidak masalah. Tafsirul Mufassirun dalam kajian tafsir dan hadis nanti akan digunakan, akan menjadi bahan kajian di ujian Tafsirul Qutub. Kita akan berikan dalam bentuk digital. Tapi kalau sudah punya di rumah, silakan. Oh, tidak masalah. Bisa dipahami? Fathul Qutub. Yang selanjutnya adalah ujian komprehensif. Ujian komprehensif akan dilaksanakan dalam dua bentuk. Bentuk ujian lisan dan juga bentuk ujian tulisan. Hal ini, ujian ini adalah ujian yang akan menguji pengalaman belajar para santri di mata pelajaran pesantren selama 3 tahun belakang. Nanti akan ada ujian fikih. Namun fikihnya bukan fikih kelas santri nihai saja ya. Tapi semenjak kalian kelas. Nanti akan ada ujian hukum. Namun bukan hanya saja materi-materi yang dipelajari kalian di kelas TK. Semenjak kalian satu TK. Nanti akan ada ujian grammar. Ya, ujian puncak, ujian grammar. Namun bukanlah mata pelajaran grammar, materi-materi grammar yang dipelajari di kelas, hanya di kelas nihai saja. Semenjak kelas 4 dan juga kelas 1 TK. Silakan bongkar kembali, jangan sampai selama belajar pengalaman belajar kalian di beberapa materi pesantren ini percuma, lupa. Silakan direview kembali, silakan disegarkan kembali. Ujian lisan dan juga ini dalam dua bentuk, ujian lisan dan ujian tulisan. Jadi silakan persiapkan diri, model ujiannya persis dengan ujian semester, penilaian semester ataupun penilaian akhir tahun PAT. Hanya bobot yang diuji yang ada saja yang berbeda. Biasanya satu semester di ujian semester atau ujian PAT ya, satu semester ya. Dan sekarang 3 tahun. Sekarang 3 tahun. Berarti intinya kalau ujian misalnya pada saat pas ujinya cuma 15 menit, ya berarti sekarang jadi 45 menit. Berarti yang biasanya menghadapi soal nganggurnya 10, butir soal ya berarti jadi 30. Ya seperti itu. Silakan dilihat. Yang selanjutnya, para bapak, ibu wali santri yang juga para santri, mungkin akhir-akhir ini, khususnya di awal tahun pelajaran kemarin dan di akhir tahun pelajaran 2019-2020 dan menjelang ajaran 2020-2021, mungkin sempat mencuat kabar-kabar bahwa ujian nasional pada tahun 2020 adalah menjadi ujian yang terakhir. Sempat mungkin dengar seperti itu ya. Jadi singkatnya tahun ini tidak akan kembali diadakan ujian nasional. Seperti itu. Sempat dengar ini. Sampai saat ini kami pihak pesantren, pihak kemadrasahan belum bisa memastikan bahwa ujian nasional ini akan dilaksanakan atau tidak pada tahun ajaran ini. Adapun dengan kabar-kabar yang memang sempat terdengar di awal tahun pelajaran di akhir tahun pelajaran kemarin dan di awal tahun ajaran ini tentang peniadaan ujian nasional, ini perlu kita bedakan antara judul berita dan juga Permendikbud, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019,
ini belum, yang terakhir keluar ini belum sampai ke pencabutan kewajiban peserta didik di kelas 12 untuk tidak mengikuti ujian nasional, belum sampai ke situ. Adapun dengan kabar-kabar peniadaan ujiannya, ini memang sempat mencuat di media-media berita yang ada judul-judul dan headline. Ini perlu kita bedakan antara judul berita dengan isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019. Dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 ini masih menyebutkan ujian nasional sebagai salah satu bobot penilaian yang perlu didapatkan oleh para peserta didik di kelas 12. Ujian lain, UABN atau USBN, dan juga ujian madrasah. Dan untuk ujiannya itu bervariatif, bisa berupa ujian tulis, bisa ujian portofolio, dan juga yang lainnya. Bagaimana dengan tahun ajaran kemarin tidak ada ujian nasional? Ini bukan karena dari Permendikbud, tapi karena masa pandemi ini. Jadi intinya, kesimpulannya, pamungkasnya nanti kita akan tunggu apakah akan terbit kembali nih Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berbeda ataupun sama dengan Nomor 43 Tahun 2019. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini Nomor 43 Tahun 2019 terakhir. Sampai saat ini belum turun kembali tentang aturan pelaksanaan ujian nasional. Kita tunggu saja nanti apakah tetap dilaksanakan menurut aturan pemerintah atau memang dieliminir. Yang pasti kewajiban santri kelas akhir adalah tetap mempersiapkan diri apapun itu kondisinya. Insya Allah nanti akan dilengkapi juga ujian-ujian kelas akhir dengan ujian-ujian negeri, UN-nya, UMBN-nya, dan juga uangnya, ujian akhir madrasah. Para santriwan dan santri kelas akhir, itulah beberapa mata ujian yang akan dilalui, yang perlu dituntaskan oleh para santri kelas akhir selama kurang lebih 10 bulan ini. Namun saya yakin kurang dari 10 bulan para santri kelas akhir harus sudah menuntaskan. Itu kan belum dipotong libur, ya, belum dipotong apalagi nanti ujian ini, ujian itu, ujian fase belum dipotong libur. Jadi ya kurang lebih 8 atau 9 bulan lah kita melaksanakan ujian ini. Dan nanti kita akan coba menghimpun hasil-hasil pencapaian ujian yang selama ini sudah dilaksanakan oleh santri kelas akhir untuk kami olah, untuk kami ajukan nanti ke Majelis Yudisium. Majelis Yudisium adalah majelis yang terkuat yang dimiliki oleh pesantren untuk menentukan santri kelas akhir layak lulus atau tidak. Jika lulus harus kesempatan doanya seperti apa? Ya, berupa apa doanya itu? Ya berupa Yudisium. Silakan nanti mengolah. Jadi bukan hanya pesantren yang memanfaatkan haknya untuk menilai secara jernih proses pengalaman belajar dan ujian santri kelas akhir. Bahkan pemerintah pun memberikan kesempatan. Contoh, ada hal lain yang perlu kami tegaskan. Yang saat ini masih berpikiran bahwa ujian nasional untuk menentukan kelulusan, percayalah itu adalah salah. Itu adalah salah. Artinya, walaupun sudah melewati ujian nasional, pemerintah sekalipun memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan para peserta didiknya. Contohnya seperti ini. Dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun
2019 dalam pada bagian pada bagian sebentar. Nah, pada bagian keempat tentang kelulusan peserta didik pasal 6 dalam poin nomor 1 itu menyebutkan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, setelah memperoleh nilai sikap perilaku yang baik, setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Apa itu satuan pendidikan? Ya kita. Pesantren dahulu, madrasah aliyah dahulu. Jadi yang menentukan kelulusan itu adalah madrasah aliyah dahulu. Pastikan semua ujiannya terlewati dengan baik. Apapun itu nilainya, lewati dulu saja, penuhi dulu saja. Ya, yang terpenting syaratnya kalian sudah punya satu, kalian sudah melewati sebelum ujian, memperoleh nilai sikap. Bersikaplah yang baik, bersikaplah sebagai orang-orang yang kelak harus dilepas proses masa pendidikannya secara husnul khotimah. Bagaimana caranya? Segudang pengetahuan sudah kalian miliki, segudang wawasan sudah kalian miliki, tinggal diterapkan saja agar kalian bisa husnul khotimah melewati proses pendidikan di pesantren ini, di satuan pendidikan ini. Ya, jadi pemerintah sekalipun mempersilahkan para masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan siapa yang layak lulus dan juga sudah lulus, siapa yang tidak layak lulus. Kalau kita punya majelisnya, adalah disebut dengan majelis judisi. Jadi tentunya nanti apa lulus apa tadi. Kita lihat tadi ujiannya sudah lengkap dilalui. Kita lihat tadi papernya sudah dikumpulkan atau belum. Ya, nah nanti kita lihat nih sampai yang grogi. Ya. Kalau ujian papernya sudah aku menunggu papernya. Jadi belum diangkat tuh, ya. Kita lihat nanti ujian Sekayati, ya. Ujian Sekayati layak lulus atau tidak ya? Kita lihat ujian itu sudah belum. Kalau sudah dianggap cukup, berarti akan mendapat sertifikat. Nanti misalkan Ray langsung dapat ya, asal tersebut. Ya, nanti Ray layak lulus nanti. Oh, udah lulus, dia sudah lengkap, papernya sudah dikumpulin, semuanya sudah dikumpulin, visualnya sudah dapat sertifikat, semua ujian sudah sertifikat. Lulus. Predikatnya apa? Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi begitulah seluruhnya hal-hal penting yang perlu diketahui oleh para santri juga para orang tua tentang pelaksanaan ujian kelas akhir. Mudah-mudahan kami berharap, kami sangat berharap mudah-mudahan berapa juga santri kelas akhir sekarang? 54 santri kelas akhir yang beberapa hari kemudian akan memulai ujian pertama, itu pun juga yang akan naik ke panggung wisuda. Ya, maka dari pastikan semuanya bertahan. Ya, semuanya bertahan. Baik, demikianlah penjabaran tentang ketentuan umum pelaksanaan ujian akhir dan juga ketentuan secara khusus item per item, mata per mata ujian yang telah tadi saya uraikan. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal, semangat awal untuk para santri kelas akhir juga memulai seluruh rangkaian kegiatan ujian kelas akhir yang akan dimulai beberapa hari ke depan. Baiklah para santriwati dan juga orang tua wali untuk melengkapi ilmu kita pada kali ini, saya juga memberikan kesempatan kepada Ustaz Fahmi Rahmatullah selaku sekretaris panitia ujian kelas akhir untuk juga menginformasikan kalender kegiatan pelaksanaan ujian kelas akhir dari mulai hulu sampai hilirnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung saja mempersingkat waktu. Di sini saya akan membacakan agenda ujian kelas akhir tahun pelajaran 2020-2021. Ujian pertama yang akan ditempuh oleh santriwan santriwati kelas akhir yaitu ujian khitobah, terbagi menjadi 2 putaran. Yang di putaran pertama itu jatuh pada tanggal 8, 9, 10 September 2020. Putaran kedua ujian khitobah jatuh pada tanggal 15, 16, 17 September 2020. Dilanjut dengan ujian imamah dimulai pada tanggal 10 September 2020, lalu masuk ke ujian hifdzus suwar pada tanggal 17 September 2020. Setelah itu ada pembekalan amaliyah tadris di tanggal 23 sampai 24 September 2020. Lalu ujian amaliyah tadris pada tanggal 5 sampai 8 Oktober 2020. Setelah menghadapi ujian amaliyah tadris, selanjutnya pengumpulan revisi amaliyah tadris pada tanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya pembekalan karya tulis ilmiah atau disingkat dengan KTI itu pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2020. Lalu pengajuan judul karya tulis ilmiah pada tanggal 22 sampai 24 Oktober. Lalu ujian taftisyul kutub pada tanggal 14 November 2020. Dan batas akhir ujian hifdzus suwar jatuh pada tanggal 21 November 2020. Selanjutnya studi lapangan karya tulis ilmiah pada tanggal 23 Desember sampai 25 Januari 2021. 23 Desember sampai 15 Januari 2021. Lalu dilanjut dengan ujian karya tulis ilmiah pada tanggal 18 dan 19 Januari 2021. Lalu revisi karya tulis ilmiah tanggal 25 Januari. Lalu batas akhir pengumpulan karya tulis ilmiah pada tanggal 26 Januari 2020. Dilanjut dengan ujian Fathul Kutub dimulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 12 Februari 2021. Setelah itu dilanjut dengan penyusunan Fathul Kutub atau penyusunan resume itu pada tanggal 13 sampai 19 Februari 2021. Dilanjut dengan ujian akhir madrasah berbasis nasional tanggal 29 sampai 1 April 2020. Lalu ujian komprehensif terbagi menjadi 2, ujian lisan maupun tulis dimulai tanggal 19 April sampai 7 Mei 2020. Lalu pemotretan wisudawan wisudawati 16 Juni 2021. Lalu pembekalan menjelang wisuda itu 20 Juni 2020. Selanjutnya rapat yudisium tanggal 23 Juni 2020. Perpulangan menjelang wisuda tanggal 24 Juni 2021. Kalender terakhirnya yaitu wisuda tanggal 30 Juni 2021. Jadwal tersebut yang telah saya bacakan tadi sewaktu-waktu dapat berubah dan insya Allah apabila ada perubahan secepatnya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu Wali Santri maupun santriwan santriwati kelas akhir.
Demikian dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi tambahan dari Ustaz Fahmi Rahmatullah berkenaan dengan susunan kegiatan ujian kelas akhir. Perlu dipahami para santriwati dan juga bapak ibu orang tua bahwa ada beberapa mata ujian, ada beberapa ujian yang harus dilaksanakan secara tunggal. Artinya tidak bisa berbarengan dengan kegiatan ujian lain. Tapi ada juga beberapa ujian yang bisa dilaksanakan sambil berjalannya ujian lain. Ya, contohnya tadi imamah berbarengan dengan beberapa ujian lain. Kemudian juzwan pun berbarengan dengan beberapa ujian. Walaupun tentang waktu pelaksanaan ujiannya kami perpanjang. Ya, kami perpanjang. Ada biasanya ujian yang dilaksanakan biasa di awal kok menjadi di tengah, bahkan di akhir. Itu kenapa? Percayalah, kami punya alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Dari sekian banyak kegiatan ujian kelas akhir yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Fahmi Rahmatullah, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga kita khususnya para santri kelas akhir selalu diberikan kesehatan, dicerahkan pikirannya, kemudian diringankan hatinya, diangkat segala kekhawatiran, beban dan kepesimisannya agar bisa menyelesaikan seluruh ujian kelas akhir dengan baik. Mudah-mudahan juga para orang tua kita, bapak, ibu, ayah kalian yang sedang di rumah sana, yang sedang di tempat bekerja, yang sedang di tempat berusaha, itu selalu diberikan kemudahan juga dalam berikhtiar memperjuangkan kebaikan-kebaikan untuk para anak-anaknya. Begitu juga para ustadzahnya yang kesehariannya bertanggung jawab memimpin menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pembelajaran, pembinaan dan juga ujian-ujian kelas akhirnya diberikan kesehatan, kesabaran dan keistiqomahan. Terlebih ini kita semua sedang diuji dengan bala bencana yang semua menimpa semua umat manusia. Allahumma fa'anna wal bala wal fahsya wal munkar wasyuyukh wal mukhalifat wasyada'id wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga kita semua selalu diberi limpah. Ya, baiklah, agenda telah kami sampaikan, kemudian ketentuan-ketentuan ujian telah kami sampaikan. Semua ini kami sebarkan juga ke Bapak Ibu Wali Santri. Tadi apa-apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri akan kami sampaikan pula dalam bentuk digital di grup komunikasi Wali Santri, ketentuan ujiannya, kalendernya. Dan perlu kami informasikan juga, yang terakhir perlu kami informasikan juga, berbarengan dengan sosialisasi ini, kami juga menyampaikan satu surat pemberitahuan Direktur Pesantren tentang kewajiban keuangan untuk pelaksanaan ujian kelas akhir. Para santri, para bapak, para ibu wali santri silakan bisa membaca dengan teliti. Di situ sudah tercantum berapa nominal kewajiban keuangan di ujian kelas akhir, dari mulai segala macam kewajiban keuangan sampai nanti kebutuhan anak-anak kita di santri kelas akhir untuk melepas masa pendidikannya di pesantren Darul Kampus 1 ini. Segala macam tantangan, kemudian segala macam hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan keuangan ini. Jika menemui kesulitan, Bapak Ibu Wali Santri, para santri bisa langsung mengkonsultasikannya ke kantor sekretariat pesantren. Yang khawatir selama ini ditabayunkan, selama ini bisa dibicarakan dengan baik, insya Allah selalu ada solusi terhadap segala macam keterbatasan dan kesulitan yang kita alami. Baiklah, alhamdulillah kewajiban kami untuk mensosialisasikan
khusus juga kalender kegiatan ujian kelas akhir telah kami sampaikan. Tiada harapan sebaik-baiknya harapan selain kelancaran, kesehatan dan segala macam kebaikan semua mengguyur kita semua agar kita bisa menunaikan segala macam kewajiban kita belajar sampai kelas akhir di tahun ajaran ini. Semoga kalian selalu ya, jangan sampai ada sakit ya, jangan sampai ada sakit ya, jangan sampai ada yang membunuh jalan ya. 4 ya, 54 ya, pokoknya 54 yang malam ini hadir sini lagi sakit ya. 54 sudah datang sini, 54 sudah termasuk kawan kita yang sekarang hadir di hari ini. Itulah mereka yang akan diwisuda di tahun ajaran ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita ini, doa kita ini untuk mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021 dengan sehusnul khotimah mungkin ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama, menutupnya dengan membacakan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka